Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Naviora, robot navigasi kesehatan berbasis IoT dan AI dengan tampilan emosi responsif. Di mana Naviora hadir karena ada problem, yaitu pertama, 74% penyakit tidak menular seperti jantung, stroke dan diabetes menjadi penyebab kematian nomor satu. Dan yang kedua, ada alat medis konvensional yang kaku seperti tidak pasif ataupun tidak interaktif, yaitu rumit dibaca dan memicu kecemasan pengguna. Dan yang ketiga, keterbatasan tenaga ataupun akses, kurangnya pemantauan kesehatan mandiri secara berkala, apalagi terutama sebagai lansia yang tinggal sendiri. Oleh karena itu, Naviora hadir menjadi solusi pertama yang hadir sebagai solusi teknologi kesehatan modern berskala komersial, yaitu sebuah asisten pemantauan kesehatan mandiri. Selanjutnya, untuk merealisasikan Naviora, kami melakukan tahapan pengembangan dan kalibrasi selama 4 bulan. Tahap 1, perencanaan dan desain, analisis spesifikasi teknis, perancangan skematik dan layout PCB, serta pemodelan industri 3D. Untuk tahap 2, pembuatan dan coding, fabrikasi body 3D printing, pemrograman software, serta tuning model embedded AI. Dan tahap ketiga, pengujian dan evaluasi di bulan keempat, kalibrasi akurasi sensor, uji fungsional sistem, serta pengumpulan feedback pengguna terbatas. Selain itu, kami melakukan transformasi alat medis konvensional menjadi inklusif, seperti mengatasi keterbatasan alat konvensional dan menjadikan Naviora sebagai solusinya. Lalu, untuk spesifikasi produk dan hardware, otak sistemnya kami menggunakan ESP32C3. Untuk sensor utama kami menggunakan sensor MAX 30102 untuk detak jantung dan kadar oksigen, serta sensor AMLX 90614 untuk suhu tubuh. Dan untuk interaksi kami menggunakan OLED display dengan ukuran 0,9 inci serta mikrofon INM441 serta speaker mini 8 ohm. Dan mobilitas kami menggunakan DC geared motor. Dan untuk implementasi embedded AI yang terdiri dari 3, edge computing, interpretasi kondisi otomatis, dan privasi tinggi serta keamanan data. Untuk fitur unggulan Naviora terdapat seperti hal-hal berikut, serta ini adalah validasi datanya. Nah, pada aspek konsumsi potensial, Naviora menargetkan 3 segmen pasar utama, yaitu B2C, B2B, dan B2G. Nah, dalam B2C, lansia usia kurang lebih dari 60 tahun, keluarga usia 30-60 tahun, memiliki anggota keluarga dengan riwayat penyakit kronis tinggal di wilayah Jabodetabek. Nah, dalam B2B, klinik Pratama, Posyandu, bidan perawat komunitas. Dalam B2G, Posyandu, rumah sakit, dinas kesehatan. Nah, dari sisi penggunaan, kami memproyeksikan sekitar 5.000 pemeriksaan kesehatan per bulan atau sekitar 60.000 pemeriksaan per tahun. Selain itu, target awal penggunaan kami adalah sekitar 2.000 rumah tangga, 10.000 pengguna per tahun, serta lebih dari 100 mitra institusi kesehatan. Lalu untuk pemasaran, kami menggunakan strategi online dan offline. Secara online, kami memanfaatkan Instagram, TikTok, website, serta marketplace untuk membangun awareness dan meningkatkan penjualan. Sementara secara offline kami melakukan promosi melalui pameran, showcase produk, dan kolaborasi dengan berbagai mitra. Melalui strategi ini, kami menargetkan omset hingga 25 juta per bulan. Berdasarkan proyeksi keuangan yang telah kami susun, Naviora diperkirakan memperoleh total pendapatan sebesar 59,7 juta dan laba bersih sekitar 24,2 juta. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha kami memiliki potensi yang baik untuk berkembang dan berkelanjutan di masa mendatang. Nah, keberhasilan Naviora tidak hanya didukung oleh inovasi produk, tetapi juga oleh kolaborasi tim, yaitu CEO yang berasal dari Fakultas Hukum, CTO dari Fakultas Sekolah Vokasi, CFO dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta saya sendiri CEO dari Fakultas Hukum. Dengan kombinasi kemampuan di bidang bisnis, teknologi, keuangan, dan operasional tim, Naviora memiliki sumber daya yang saling melengkapi untuk mengembangkan produk, membangun pasar, serta memastikan keberlanjutan bisnis di masa depan. pada saat ini hadir adanya jadwal kegiatan, di mana jadwal kegiatan ini kita memproyeksi antara dari bulan pertama hingga ke bulan kelima, yaitu dari bulan pertama dan bulan kelima kita menyusun ada 13 kegiatan. Lalu memasuki tahap evaluasi, kita menunjukkan bahwa ada proyeksi teknis di mana dari power system, ESP32C3 sampai motor drivers hingga sampai speaker mini 8 ampere. Nah, selanjutnya ada analisis kelayakan, di mana analisis kelayakan ini memproyeksi bahwa dari NPV, IRR, Net BC Ratio, Gross BC Ratio, dan Payback Period itu menanggapi di mana status layak. Oleh karena itu, kami dari tim Naviora mengucapkan terima kasih. Kami percaya kemajuan bukan hanya tentang ide, tetapi juga tentang proses belajar dan tumbuh berkolaborasi bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Naviora menuju inovasi tanpa batas. Terima kasih.